Pembentukan otak bayi sebenarnya dimulai sejak dini, sejak bahkan masih dia menjadi janin, masih di dalam perut si ibu sebenarnya bisa berkembang dengan baik. Perkembangan ini tentunya ditentukan oleh faktor nutrisi juga. Apa yang ibu makan selama hamil bisa membantu perkembangan otaknya, sehingga tentunya senang dong kalau ibu punya bayi yang pinter, yang cerdas. Kira-kira makanan apa aja yang bisa menunjang perkembangan otak bayi sejak Anda sedang hamil, sejak dia masih dalam kandungan? Tonton video berikut ini. Halo semuanya, salam sejahtera ya. Kembali lagi di Tanyakan Dokter. Pastinya hampir semua ibu yang sedang hamil pengen bayinya lahir sempurna, bayinya lahir sehat. Syukur-syukur kalau bisa melahirkan anak yang cerdas, anak yang pinter. Nah sebenarnya faktor kecerdasan si bayi ini memang bisa diturunkan dari orang tua juga, dari pola asuh juga. Tapi tentunya juga faktor nutrisi bisa menentukan bagaimana perkembangan otaknya dimaksimalkan sejak masih dalam kandungan. Nah video kali ini saya akan membahas tentang makanan-makanan nutrisi terutama yang bisa Anda konsumsi selama hamil untuk bisa menunjang kecerdasan otak dari bayi Anda. Kita mulai dulu dari makanan pertama yaitu ikan. Kalau Anda tahu pernah dengar nih, mungkin mitos dari orang-orang dulu ya, kalau hamil harus makan banyak makanan laut, seafood, ikan yang enak-enak supaya nanti bayinya pinter. Apakah ini benar? Ya, ini adalah benar. Karena tentunya kalau misalnya makanan laut, terutama ikan ya, ikan laut, ini kaya sekali dengan omega 3. Sayangnya kalau omega 3 itu kita tidak bisa produksi sendiri dari dalam tubuh. Harus dari suplemen atau makanan yang dari luar. Tentunya ikan laut ini sangat tinggi omega 3, di mana omega 3 ini bagus sekali untuk perkembangan otak bayi. Tentunya kalau misalnya Anda konsumsi mungkin selama hamil, seminggu makan 2 kali atau 3 kali ikan laut atau makanan seafood yang lainnya, ini bisa membantu Anda mencukupi kebutuhan omega 3 yang dibutuhkan untuk bayi Anda dalam masa perkembangan otaknya. Anda bisa lakukan ini selama hamil, cuman hati-hati Bu. Kadang-kadang kalau ikan laut, misalnya kita dapatnya dari ikan yang besar-besar itu biasanya tinggi sekali kadar merkuri. Kalau kita tahu di laut ini sebenarnya banyak sekali logam-logam dan mineral lainnya yang juga nggak bagus untuk kesehatan. Jadi kalau misalnya saran saya adalah pilih ikan-ikan yang jangan terlalu besar. Contohnya seperti ikan tuna, ikan salmon, ikan makarel. Itu bisa Anda pilih sebagai suplemen makanan tambahan. Atau mungkin ikan sarden, itu nggak ada masalah. Cuman kalau saran saya jangan terlalu makanan yang besar-besar, ikan besar itu jangan, hewan-hewan besar itu jangan. Gimana kalau kerang, cumi, udang, kepiting, atau yang lainnya lobster mungkin? Boleh, itu juga kaya akan omega 3. Utamakan Anda konsumsi seminggu mungkin 2 kali atau 3 kali lebih bagus untuk mencukupi omega 3 tentunya supaya bayi Anda pintar. Makanan berikutnya yang kedua adalah telur ayam. Ya, telur ayam ini ternyata tinggi sekali protein, lemak, vitamin dan mineral serta omega 3, terutama di bagian kuning telurnya itu. Kalau misalnya Anda rutin makan telur mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali atau mungkin sehari sekali pun juga nggak ada masalah, yang penting 1 butir telur itu cukup. Tapi hati-hati dalam mengkonsumsi telur, sebaiknya bukan telur yang setengah matang. Karena tentunya kalau telur setengah matang atau bahkan telur mentah ya, biasanya dibuat jamu atau apa, itu masih ada bakterinya. Mungkin kalau di Indonesia pengolahan telur ayam belum begitu bagus, beda dengan negara maju seperti Jepang di mana telur ayam mentah dimakan itu sehat-sehat aja. Tapi kalau misalnya masih di negara kita yang masih berkembang, sebaiknya jangan makan telur setengah matang atau bahkan mentah, karena bakteri yang ada pada telur, ada salmonella yang bikin tipes, atau bakteri yang lainnya itu juga nggak bagus Anda konsumsi selama hamil. Jadi kalau misalnya mau makan telur, direbus itu bisa untuk makanan sehari-hari, atau mungkin kalau bosen dibikin sayur, atau mungkin dibikin goreng, telur goreng, atau mungkin makanan yang lainnya, omelet dan lain sebagainya, itu boleh. Makanan yang ketiga yang juga membantu perkembangan otak janin sejak dalam kandungan supaya menjadi anak yang cerdas, bisa juga dari buah dan sayur-sayuran. Sayur-sayuran terutama sayuran hijau. Kenapa sayuran hijau? Contohnya seperti bayam ya. Itu karena banyak sekali kandungan asam folat.
Asam folat tentunya mencegah kerusakan saraf tulang belakang pada bayi, itu jelas. Kemudian juga kandungan zat besinya itu juga bagus untuk perkembangan sel-sel otak bayi sejak dalam kandungan. Tentunya kalau misalnya Anda mencukupi kebutuhan asam folat dan zat besi dari makanan dan juga mungkin dari suplemen yang Anda dapat selama hamil, itu bisa juga menunjang kecerdasan otak bayi. Sayur-sayur hijau mungkin bayi yang bisa, brokoli, atau mungkin seperti buah-buahan alpukat, itu juga tinggi sekali asam folat, tinggi juga zat besi, bisa Anda konsumsi setiap hari sebagai cemilan, atau mungkin sebagai pendamping makanan Anda pokok, dibuat sayur, itu bisa. Makanan yang berikutnya yang keempat, siapa yang suka kacang? Ya, kacang-kacangan dipercaya sekali memiliki kandungan nutrisi protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga omega 3. Ini juga bagus untuk menunjang perkembangan otak, terutama kacang-kacangan seperti kacang itu ya, walnut, kemudian kacang almond yang memang agak mahal tapi itu nutrisinya tinggi sekali. Kemudian juga kacang polong itu bisa, atau kacang tanah yang biasa kita goreng atau rebus. Itu ternyata tinggi juga protein dan omega 3. Tentunya zat-zat ini penting juga untuk perkembangan otak bayi. Kalau misalnya cukup Anda konsumsi, mungkin bisa dibuat cemilan, kue, makanan sehari-hari, bagus untuk perkembangan otak bayi Anda. Sehingga nantinya bayi Anda dilahirkan tidak hanya sehat sempurna, tapi juga pinter. Kalau Anda tahu, makanan berikutnya ada buah-buahan nih, seperti berry. Atau mungkin makanannya lain seperti yang biasa kita temukan seperti pisang, pepaya, kemudian makanan alpukat yang sudah saya sebutkan juga tadi. Ini juga bisa membantu perkembangan otak janin. Kenapa? Karena buah-buahan seperti ini tinggi sekali antioksidan untuk mengurangi namanya radikal bebas ya. Kalau tubuh kita terlalu banyak radikal, terutama bayi yang dalam kandungan, terlalu banyak radikal bebas, bisa menghambat perkembangan sel otak bayinya. Maka dari itu, kalau Anda kecukupan makanan buah-buah seperti ini, terutama buah beri ya, kalau misalnya Anda mungkin jarang menemukan namanya buah beri, itu bisa sebenarnya buah beri Anda konsumsi sebagai cemilan sehari-hari untuk membantu kecukupan nutrisi Anda, terutama sebagai antioksidan, karena buah beri itu tinggi banget antioksidannya. Selain itu, buah jeruk juga bisa. Pisang, pepaya, melon, semangka juga bisa. Makanan berikutnya yang juga bagus untuk ibu hamil juga yaitu yogurt. Yogurt ini sebenarnya merupakan produk fermentasi, di mana sebenarnya juga dia kandungan protein sangat tinggi, omega 3 juga ada. Ini juga sebenarnya nggak cuman bagus untuk bayi Anda, juga baik untuk ibunya sendiri. Karena yogurt ini mencukupi serat kebutuhan nutrisi untuk supaya BAB-nya nggak sembelit. Biasanya ini ibu hamil sering sembelit. Nah, yogurt ini kalau misalnya Anda konsumsi mungkin seminggu 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, ini bagus untuk pencernaan Anda, nutrisi usus, dan juga untuk kebutuhan untuk nutrisi perkembangan otak bayi. Tentunya ini bagus sekali kalau misalnya Anda konsumsi rutin, mungkin aja bayi Anda bisa lahir dengan cerdas. Makanan berikutnya yang mudah juga Anda temui adalah keju. Ya, keju ini juga sebenarnya merupakan produk olahan ya dari susu sapi. Dimana kalau misalnya Anda mencukupi kebutuhan nutrisi Anda dengan makan makanan dari seperti olahan keju, ini juga bisa membantu kebutuhan nutrisi akan protein, lemak, omega 3, dan vitamin mineral. Ini juga bagus untuk menunjang perkembangan otak dari bayi Anda. Cuman dalam memilih keju, hati-hati. Sebaiknya pilih keju yang sudah dipasteurisasi. Karena kalau misalnya kejunya masih belum diolah dengan baik, masih ada kandungan bakterinya, itu nggak bagus untuk kesehatan ibu hamil. Saya pernah bahas nih tentang makanan yang jangan dimakan sewaktu hamil. Saya juga sempat bahas tentang keju ini. Kalau misalnya Anda mau makan keju, mungkin keju yang sudah dijual di supermarket, seperti keju cheddar atau keju batangan yang biasa Anda juga bisa dapat dengan mudah di minimarket terdekat, yang biasa umum dijual. Jadi, kita tahu dari sini bahwa ternyata makanan yang Anda konsumsi selama hamil juga bisa membantu mencerdaskan bayi Anda. Nggak cuma mungkin dari interaksi selama dia sudah lahir, interaksi selama hamil mungkin sering didengarkan musik, sering diajak ngobrol, ternyata juga bisa dari makan makanan nutrisi ini. Nah, makanan nutrisi ini selain bagus untuk bayi Anda, kecerdasan otaknya juga tentunya bagus untuk ibu sendiri untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya, juga untuk pencernaannya. Salah satunya seperti yogurt, sayur dan buah-buahannya juga banyak seratnya yang bagus untuk membantu melancarkan sembelit pada saat sedang hamil.
Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga bayi Anda yang dilahirkan sehat sempurna, nggak kurang suatu apapun. Dan tentunya suatu kebanggaan bila bayi yang dilahirkan jadi anak yang cerdas dan berguna untuk banyak orang. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.